Hai guys, kalian pengen ngebahas tentang Prime Video Rencana Besar. Rencana Besar ini adalah film heist yang diperankan oleh Dwi Sasono, Reza Nasution, dan juga masih banyak lagi. Ada Adipati Dolken juga. Rencana Besar ini mengisahkan sebenarnya tentang Rifat, Reza, Ayumi, Amanda yang ingin mengungkapkan suatu ketidakbenaran yang ada di perusahaan. Sebenarnya ini terjadi di dunia nyata ketika sebuah perusahaan besar dikendalikan dengan cara politik. Rencana besar ini sedikit menyinggung keadaan kita pada saat COVID. Banyak banget perusahaan-perusahaan yang tidak membayarkan hak dari kita lihat di berita gitu ya, hak dari pegawainya. Nah, rencana besar ini kita di bawah ombang-ambing sih sebenarnya. Kita awalnya, lebih tepatnya aku pas nonton awalnya setuju sama rencananya polisi. Ternyata di balik rencana polisi itu ada satu hal yang dikerjakan sama orang-orang yang tidak setuju dengan ketidakbenaran soal gaji yang dilakukan sama bank yang tempat mereka bekerja. Sebenarnya sang perwira polisi ini juga punya masalahnya masing, punya masalah dalam hal ini. Anaknya terjerat oleh narkoba yang membuat sang perwira polisi juga mempunyai sebuah masalah besar yang berkaitan sama hukum. Tapi sang perwira polisi ini awalnya belum tahu bahwa ada rencana besar yang rencanakan sama si pemilik bank tersebut. Film ini mengangkat isu yang cukup berani menurut aku, karena dia mengangkat isu di mana sebuah perusahaan besar mengelabui dalam tanda kutip pegawainya dengan cara politik. Apalagi sekarang di zaman politik gitu ya, ini cukup berani menurut aku. Tapi beneran itu sering banget terjadi, apalagi zaman COVID mungkin gitu kan. Ketika kita ngomongin soal gaji atau hak yang tidak dibayar atau hak yang tidak dipenuhi secara full, secara wajar gitu ya, pasti kita mencoba untuk menegakkan hal tersebut. Dalam hal ini Rifat lah yang paling semangat dalam hal itu. Tetapi Rifat mendapat jawaban yang kurang baik menurut aku, menurutnya juga, dan Rifat lah yang tergerak untuk lawan sistem yang terjadi, sistem kecurangan yang terjadi di bank tersebut. Tapi sebenarnya gini, Rifat itu awalnya mungkin percaya dengan dia janji-janji yang dijanjikan sama bank tersebut ketika dia selesai berorasi. Tapi ketika si Rifat ini tahu bahwa bank itu melakukan sesuatu terhadap teman-temannya yang melakukan orasi, Rifat ini menjadi marah. Dan aku bilang lagi sekali lagi, ini terjadi pada kita mungkin di zaman COVID gitu ya. Aku pun tahu permasalahan ini gitu. Sedikit ketika
hak yang tidak dibayar sebenarnya para penguasa bisa dengan mudah, dalam hal ini penguasa perusahaan-perusahaan besar bisa dengan mudah beralibi atau menenangkan diri atau membebaskan diri dari tuduhan ketika orang-orang bawah justru menuntut haknya. Mungkin bagi para penguasa mereka masih banyak duit aja gitu kan. Masih oke-oke aja hidupnya gitu, tapi ketika ngomongin soal hak yang berusaha untuk dibayar atau berusaha untuk didapatkan, para penguasa ini malah kebanyakan beralibi agar tidak atau agar lepas dari tanggung jawab tersebut. Ketika hal ini terjadi, apakah yang akan dilakukan sama si orang-orang kecil ini? Ya pasti tidak ada hal yang bisa dilakukan oleh orang-orang kecil ini ketika hal tersebut terjadi. Sekali lagi ini ada film heist ya, film rencana pencurian atau heist yang kita bisa temui biasanya di mencuri Raden Saleh, Money Heist. Ini aku terpukau dengan cara si pegawai bank ini mencari haknya. Dia ini berorasi bukan sekedar berorasi, ada bagian-bagian yang bisa menjebak polisi di awalnya, sampai akhirnya dia mendapatkan sebuah hak pun atau menegakkan keadilan pun dia bukan pakai cara-cara yang gampang untuk ditebak. Again, masih ada point of no return gitu, masih ada keributan internal di antara para hacker atau para pegawai ini gitu. Tapi mereka masih bisa menghandle itu karena mereka mempunyai tujuan yang sama. Pesan dari film ini menurut aku adalah ketika kita menegakkan suatu kebenaran gitu ya, suatu hal yang benar, kita nggak perlu takut untuk ngomong, kita nggak perlu takut untuk mengdeklarasikan atau mengorasikan hal itu. Bos dari mereka itu pun bukan lawan bos dari bank ini bukan lawan yang mudah lah, bukan lawan yang ecek-ecek buat mereka, tapi mereka tetap bisa melawan bos itu dengan caranya mereka gitu. Ketika aku cuma mau berpesannya, apalagi ini mungkin terjadi ke kalian gitu, ketika suatu keadilan tidak mesti soal politik ataupun soal hak yang tidak diterima dengan baik ya, tapi ketika suatu ketidakadilan ada atau kalian mengalami suatu ketidakadilan gitu ya, mereka atau kalian berhak untuk menyampaikan hal itu, at least menyampaikan hal itu. Urusan didengar atau enggak, yang penting kalian sudah mengusahakan biar hak kalian dibayarkan, hak kalian didapatkan oleh kalian gitu. Jadi jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye guys.